Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Abduh Rizky SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah operasi riset operasi kelas B. Di sini kita akan mempresentasikan tugas kelompok metode simplex. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Maisya Pranasti dengan NIM 221810101049. Dan saya Fathanur Karima dengan NIM 221810101118. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode simplex. Metode simplex sendiri dapat diartikan sebagai sebuah algoritma yang digunakan untuk menemukan solusi optimal dari masalah program linear. Masalah program linear sendiri dapat diartikan sebagai masalah optimasi di mana tujuan utamanya adalah untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi linear tertentu di bawah sejumlah objek linear. Metode simplex sendiri telah terbukti sangat efisien dalam menyelesaikan masalah pemrograman linear dan merupakan algoritma yang paling umum digunakan dalam konteks ini. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa metode ini hanya berlaku untuk masalah pemrograman linear dan tidak dapat digunakan untuk masalah optimasi non-linear. Berikut adalah contoh soal yang menggunakan metode simplex maksimasi. Max Z sama dengan 7x1 ditambah 6x2. Dengan kendala 2x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 16, 3x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 12, dan x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Baik, di sini penyelesaiannya yaitu yang pertama, maksimasi Z sama dengan 7x1 plus 6x2. Di sini fungsi kendalanya yaitu 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 16, 3x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 12, x1, x2 lebih dari 0. Fungsi kendala sendiri di sini didefinisikan sebagai 2x1 plus 4x2 lebih dari sama dengan 16. Minimasinya yaitu 3x1 plus 2x2 lebih dari sama dengan 12, x1, x2 lebih dari 0. Bentuk kanoniknya sendiri yaitu 2x1 plus 4x2 min S1 sama dengan 16, 3x1 plus 2x2 min S2 sama dengan 12, x1, x2, S1, S2 lebih dari 0. Nah, karena sudah didefinisiin, jadi bentuk kanoniknya maksimasi Z mendapatkan nilai 7x1 plus 6x2 min 0S1 min 0S2. Karena bentuk kanoniknya sudah didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah membuat tabel simplex, di mana CJ merupakan nilai Z, yaitu 7, 6, 0, 0. Lalu basis di sini basisnya yaitu S1 dan S2, yaitu 0, 0. Lalu ada X1, X2, S1, S2, dan RHS dan rasio. Nah, X1 di sini berdasarkan persamaan linier sebelumnya, ada X1-nya 2 dan 3, X2-nya 4 dan 2, S1-nya 1, 0, S2-nya 0, 1. Lalu RHS-nya 16 dan 12. ZC min CJ dicari dengan kolom CB dikali dengan kolom X1 dikurangi CJ, yaitu 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 3 dikurangi 7, mendapatkan hasil min 7. Selanjutnya, 0 dikali 4 ditambah 0 dikali 2 dikurangi 6 menjadi min 6.
Lalu 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Dan 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 sama dengan 0. Lalu untuk RHS-nya, 0 dikali 16 ditambah 0 dikali 12 sama dengan 0. Lalu dicari pivot kunci. Eh, Di sini pivot itu dicari dengan mencari nilai negatif yang paling kecil, yaitu min 7. Lalu, karena min 7 ini berada pada kolom X1, rasionya dapat dicari dengan RHS dibagi kolom X1. Yaitu untuk rasio S1-nya, RHS per X1 sama dengan 16 per 2 sama dengan 8. Lalu untuk S2-nya, RHS per X1 sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Dari nilai rasio ini, kita dapat mencari baris kunci. Nah, baris kunci sendiri merupakan nilai rasio yang paling kecil, yaitu 4. Titik perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci bertemu pada titik nomor 3. Nah, 3 ini merupakan pivotnya. Lalu kemudian, setelah pivot ketemu, baris S2 diganti menjadi X1 dengan mengubah pivot menjadi nilai 1 dan lainnya menjadi nilai 0. Dengan cara, karena 3 akan dibuat menjadi nilai 1, maka 3 akan dikalikan dengan 1/3 menjadi 1. Nah, baris S2 ini semuanya akan dikalikan dengan 1/3. 2 dikali 1/3 sama dengan 2/3. 0 dikali 1/3 sama dengan 0. Lalu 1 dikali 1/3 akan menjadi 1/3. Lalu RHS-nya pun juga dikali dengan 1/3, yaitu menghasilkan nilai 4. Lalu untuk baris satunya, karena nilai 2 itu akan diubah menjadi 0, maka OBE-nya menjadi B1 dikurangi 2 kali B2 aksen. Nah, B2 aksen ini maksudnya hasil dari OBE yang sebelumnya. B1-nya 2 dikurangi 2 dikali 1, yaitu menjadi 0. Lalu berikutnya 4 dikurangi 2 dikali 2/3 menjadi 8/3. Lalu berikutnya 1 dikurangi 2 dikali 0 menjadi 1. Lalu 0 dikurangi 2 dikali 1/3 menjadi min 2/3. Dan RHS-nya 16 dikurangi 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu ketemu hasilnya di tabel 2. Ketika S2-nya sudah menjadi X1, lalu dicari ZC min CC-nya lagi. Dengan cara CB ini karena S2-nya sudah diganti menjadi X1, maka nilainya akan sama dengan X1 yang atas, sama seperti CC, yaitu 7. Lalu dicari ZC min CC-nya dengan cara kolom CB dikali kolom X1 dikurangi CC. 0 dikali 0 ditambah 7 dikali 1 dikurangi 7, maka hasilnya 0. Lalu 0 dikali 8/3 ditambah 7 dikali 2/3 dikurangi 6 hasilnya min 4/3. Lalu 0 dikali 1 ditambah 7 dikali 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Dan 0 dikali min 2/3 ditambah 7 dikali 1/3 dikurangi 0 menjadi 7/3. Baik, selanjutnya yaitu penyelesaian pada tabel ketiga. Penyelesaian pada tabel ketiga ini sama halnya dengan penyelesaian pada tabel kedua. Akan tetapi di sini kita menggunakan rumus OBE yaitu 3/8 kali B1 untuk menentukan hasil dari baris pertama ini. Nah, yaitu langkah pertama yaitu kita mengalihkan 3/8 dikali 0 sama dengan
nilai yang didapatkan yaitu 0 yang terletak pada kolom X1. Selanjutnya yaitu 3 per 8 dikali 8 per 3. Nilai yang didapatkan yaitu 1 terletak pada kolom X2. Selanjutnya yaitu 3 per 8 dikali 1. Nilai yang didapatkan yaitu 3 per 8 itu sendiri yang terletak pada kolom S1. Selanjutnya 3 per 8 dikali min 2 per 3. Nilai yang didapatkan yaitu min seperempat yang terletak pada kolom S2. Nah, untuk nilai RHS sendiri sama halnya seperti pada tabel kedua ya, pada tabel kedua ini. Nah, untuk menentukan baris kedua, kita menggunakan rumus OBE yaitu B2 kurangi 2 per 3 dikali B1. B2-nya ini kita mengambil dari tabel kedua yang terletak pada baris X1. Nah, untuk menentukan nilai X1 yaitu eh, langkah yang dilakukan yaitu 1 dikurangi 2 per 3 dikali B1. B1-nya di sini 0 dan hasil yang didapatkan yang terletak pada kolom X1 yaitu 1. Selanjutnya yaitu 2 per 3 dikurangi 2 per 3 dikali 1. Nah, nilai yang didapatkan yaitu 0 yang terletak pada kolom X1, X2. Selanjutnya yaitu baris kedua. Baris keduanya di sini yang didefinisikan yaitu 0 dikurangi 2 per 3 dikali B1. B1-nya yaitu 3 per 8. Nah, nilai yang didapatkan yaitu min seperempat yang terletak pada kolom S1. Selanjutnya yaitu baris keduanya yang didefinisikan yaitu sepertiga dikurangi 2 per 3 dikali B1. B1-nya yaitu min seperempat. Nah, nilai yang didapatkan yaitu setengah. Begitu juga dengan RHS. RHS di sini nilai yang didapatkan yaitu 2. Nah, untuk menentukan nilai JJ min JJ, langkah yang dilakukan yaitu CB dikali kolom X1 dengan cara 6 dikali 0 ditambah 7 dikali 1 dikurangi 7. Nah, hasil yang didapatkan yaitu pada kolom X1 sama dengan 0. Begitu juga dengan kolom X2 yaitu 6 dikali 1 ditambah 7 dikali 0 dikurangi 6 sama dengan 0. Nilai yang didapatkan pada kolom X2 yaitu 0. Begitu juga dengan S1 yaitu langkah yang dilakukan yaitu 6 dikali 3 per 8 ditambah 7 dikali min seperempat dikurangi 0. Nah, nilai yang didapatkan pada kolom S1 yaitu 2 per 4. Selanjutnya, nilai yang didapatkan pada S2 yaitu 2. Ini dapat dari 6 dikali min seperempat ditambah 7 dikali 1 per 2. Nah, nilai yang didapatkan yaitu 2. Begitu juga dengan RHS. Di sini RHS nilai yang didapatkan yaitu 32. Next. Nah, jadi dari tabel ketiga tadi, hasil yang kita dapatkan nilai X1-nya yaitu X1 yaitu 2 dan X2-nya yaitu di sini 3 dan Z-nya yaitu 32. Next. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.